Oke, baik. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, jadi pada kesempatan pagi hari ini kita memulai lagi materi TPS untuk semester genap. Nah, karena saya di sesi yang pertama, maka seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Langsung saya share slide saya. Baik. Nah, pada kesempatan hari ini yang kita bahas yaitu adalah membahas mengenai bangun datar ya. Jadi apa yang kalian pelajari di SD bahkan, lalu kemudian di SMP, SMP itu kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 juga membahas mengenai bangun datar. Ya. Oke, langsung saja tujuan pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini itu ada dua, jadi mereview kembali tentang jenis-jenis bangun datar, lalu kemudian diharapkan kalian juga mampu menghitung keliling dan luas bangun datar. Oke, jadi ini konsepnya adalah review ya. Nah, berarti nanti yang pertama kita akan berbicara mengenai segitiga. Nah, kalau misalkan segitiga, ada garis-garis pada segitiga. Nah, kalau misalnya garis-garis pada segitiga, berarti nanti di sini akan ada 3 garis. Nah, apa saja yang 3 garis tersebut? Yang pertama adalah garis tinggi. Garis tinggi intinya adalah dia harus tegak lurus. Ya, jadi garis yang menghubungkan satu titik ke sisi di depannya secara tegak lurus. Jadi di situ kata kuncinya. Nah, kalau garis bagi itu artinya adalah garis yang ditarik dari salah satu sudut pada segitiga dan membagi sudut tersebut sama besar. Jadi dua sudutnya harus sama besar. Jadi di sini nih BE itu adalah merupakan garis bagi karena dia membagi sudut B menjadi dua sama besar. Lalu kemudian AD itu juga merupakan garis bagi karena dia membagi sudut A sama besar. Lalu kemudian lagi misalnya adalah C. CF itu juga adalah merupakan garis bagi karena dia membagi sudut C sama besar. Oke, itu dia garis bagi ya. Lalu kemudian ada garis berat. Nah, kalau dia garis berat berarti dia kata kuncinya adalah bukan sudutnya yang sama besar tetapi panjang daripada sisi yang dibaginya itu menjadi sama panjang. Oke, jadi menghubungkan satu titik ke sisi di hadapannya menjadi dua bagian sama panjang. Jadi misalnya adalah BE. BE disebut garis berat jika AE itu sama panjangnya dengan EC. Oke, lalu kemudian AD disebut sebagai garis berat jika BD sama panjangnya dengan DC. CF disebut sebagai garis berat, maka BF itu sama panjangnya dengan AF. Gitu ya, itu yang sama panjangnya. Jadi AF itu tidak sama panjang dengan AE. Dia akan sama panjang dengan FB. Itu yang dinamakan dengan garis berat. Nah, pertemuan antara 3 garis berat ini dinamakan dengan yang namanya titik berat. Oke, pembahasan mengenai titik berat itu kalian akan bahas di fisika lebih lanjut ya. Nah, itu biasanya yang 3 itu. Nah, lalu kemudian ada lagi nih, satu lagi. Ya, tadi kan saya bilang 3 ya, tapi ada lagi satu lagi. Ya, ini agak jarang disebut, namanya adalah merupakan garis sumbu. Garis sumbu itu apa sih sebenarnya? Garis sumbu itu adalah menghubungkan satu titik ke sisi di hadapannya menjadi dua bagian sama, panjang dan tegak lurus. Jadi dia gabungan antara si garis berat sama si garis tinggi. Gitu. Tapi kalau misalnya garis tinggi, garis berat, lalu kemudian garis bagi, itu ditarik dari salah satu sudut segitiganya ya, Nak. Gini. Oke, tapi kalau dia garis sumbu tidak harus. Oke, jadi dia terserah sembarang. Titiknya itu sembarang, tapi ingat bahwa dia harus ini sama panjang, lalu kemudian dia juga harus tegak lurus. Jadi di sini juga harus tegak lurus. Itu yang dinamakan dengan yang namanya garis sumbu. Oke, ini pengantar. Nah, kemudian ini jenis-jenis daripada segitiga. Jadi kalau misalnya
berdasarkan besar sudutnya, maka ada yang dinamakan dengan segitiga lancip, segitiga tumpul, segitiga siku-siku. Kalau lancip berarti semua sudutnya lancip. Kalau tumpul, salah satu saja sudutnya yang tumpul. Kalau siku-siku berarti salah satu sudutnya siku-siku. Oke, kalau berdasarkan panjang sisinya berarti ada yang sama panjang, ada dua saja yang panjang, lalu ada yang tidak sama sama sekali panjangnya. Kalau misalkan dia dua saja, maka namanya adalah sama kaki. Kalau dia tiga-tiganya sama, maka namanya sama sisi. Kalau tidak ada yang sama, maka namanya adalah sembarang. Oke. Nah, kalau dia luas daripada segitiga, luas segitiga yang paling umum itu adalah yang di sini ya, setengah kali alas dikalikan dengan tinggi. Oke. Nah, kemudian ada lagi yang mungkin kalian pernah pelajari, yaitu adalah luasnya akar dari S kurang A, S kurang B, S kurang C. Ini memang jarang biasanya di TPS, tapi ini sebagai pengetahuan saja. Di mana S itu adalah setengah keliling daripada segitiga. Keliling segitiga itu bagaimana nilainya? Yaitu adalah jumlah dari seluruh panjang sisinya. Nah, kalau tadi segitiganya segitiga tumpul, maka nanti luasnya bagaimana? Ya tetap saja setengah kali alas kali tinggi. Nah, di sini adalah alasnya, lalu tingginya yang mana? Tingginya itu adalah ini. Jadi di sini dibuat perpanjangan daripada alas. Gitu ya. Jadi tetap bahwa luasnya itu adalah setengah dikali alas dikali dengan tinggi. Jadi jangan bingung kalau segitiganya adalah segitiga tumpul. Nah, khusus untuk segitiga siku-siku, berarti nanti di situ ada yang dinamakan dengan sisi miring. Sisi miring itu adalah sisi yang berada di depan 90 derajat atau biasa disebut sebagai hipotenusa. Nah, ingat bahwa kalau misalkan dia pada segitiga siku-siku, maka berlaku sebuah teorema, namanya adalah teorema Pitagoras. Di mana teorema Pitagoras itu mengatakan bahwa jumlah kuadrat, jumlah kuadrat daripada sisi-sisi pada segitiga siku-siku, sisi-sisi yang tegak dan mendatar, itu sama dengan kuadrat daripada sisi miringnya. Nah, berarti nanti A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, itu gampangnya. Oke, berarti dari sini kita bisa simpulkan bahwa sisi miring itu adalah merupakan sisi yang terpanjang. Maka kalau misalkan sisi miringnya yang dikasih tahu, yang ditanyakan adalah salah satu sisi yang lain, sisi tegak atau sisi mendatar, berarti di sini bisa diturunkan lagi dua sebenarnya perumusannya, kan gitu ya. Berarti nanti bisa A kuadrat, itu berarti sama dengan C kuadrat kurang B kuadrat, atau B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangin sama A kuadrat. Nah, ini biasanya yang sangat membantu sekali. Triple Pitagoras, perbandingan antar panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. 3, 4, 5. Atau kelipatan-kelipatannya ya. Jadi kelipatannya misalnya dari sini bisa juga 6, 8, 10. Itu juga sering. Berarti tinggal kali 2 aja. Atau kali 3, berarti 9, 12, 15. Atau 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41. Ini biasanya yang sering dimunculkan di TPS. Nah, kalau misalkan kalian bisa mengingatnya, itu akan lebih bagus. Kalau nggak bisa ingat atau lupa misalnya, ya berarti balik lagi ke teorema Pitagorasnya. Pakai lagi perumusannya. Gitu ya. Oke. Kemudian di sini yaitu adalah pada segitiga sama kaki, sifatnya apa? Sifatnya tadi ya bayangkan sajalah gambar dari segitiga sama kaki tersebut. Berarti dua sisi sama panjang dan dua sudutnya sama besar. Nah, yang mana yang sama besar? Jelas yang di sini. Ini akan sama besarnya ya. Tapi ingat bahwa segitiga itu besar sudutnya seluruhnya itu adalah 180 derajat. Oke, lalu kemudian satu sumbu simetri yang tegak lurus dengan alas. Siapa itu? CD, ya kan? Satu simetri putar, lalu menempati bingkainya dengan dua cara. Lalu kemudian kalau segitiga sama sisi, ya berarti semua sisinya sama panjang. Kalau di sini langsung bisa ditentukan besar sudutnya karena 180 bagi 3, berarti salah satu sudutnya pasti besarnya adalah 60 derajat. Nah, mempunyai 3 sumbu simetri, menempati bingkainya dengan 6 cara. Jadi sumbu simetrinya itu adalah 1,
2, dan 3. Itulah adalah merupakan sumbu-sumbu simetri pada segitiga sama sisi. Gitu ya. Nah, kemudian sebelum lanjut ke sini, jadi ingat bahwa kalau misalnya pada sebuah segitiga nih, ini ada A, ini ada B, dan ini ada C. Nah, syarat daripada segitiga tersebut bisa terbentuk jika A tambah B harus lebih besar daripada C. Oke, lalu A tambah C juga harus lebih besar daripada B. B tambah C juga harus lebih besar daripada si A. Gitu ya. Ini adalah syarat daripada terbentuknya sebuah segitiga. Oke. Nah, baru kita ke segi 4. Segi 4 itu ada yang beraturan dan ada yang tidak beraturan. Nah, yang kita pelajari itu adalah biasanya segi 4 yang beraturan. Kalau dia segi 4 yang beraturan, maka itu ada persegi panjang. Ada bujur sangkar atau biasa disebut dengan namanya adalah persegi. Lalu kemudian ada trapesium, ada jejer genjang, ada belah ketupat, dan juga ada layang-layang. Oke, sebenarnya belah ketupat dan layang-layang itu berbeda. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah panjang dari diagonalnya. Kalau misalnya belah ketupat itu memiliki diagonal, ini misalnya BD, itu membagi sama panjang. AC juga membagi sama panjang. Gitu. Walaupun mereka tidak sama panjangnya ya. Kalau mereka sama panjangnya, maka itu yang dinamakan dengan yang namanya persegi. Jadi misalnya ini adalah A, maka panjang diagonal AC itu sama dengan panjang diagonal BD. Berapa panjangnya? A akar 2, pakai Pitagoras. Nah, kalau misalkan belah ketupat, maka BD itu tidak sama panjangnya dengan AC. Begitu juga dengan layang-layang. BD-nya nggak sama panjangnya dengan AC. Tapi kalau dia layang-layang, gini, ini ya, misalnya ini adalah A, lalu kemudian ini B, kemudian ini C, kemudian ini D. Biasanya kalau misalnya ada kayak gini deh, yang layang-layang biasa kita jumpai sederhananya. Oke, jadi ada biasanya dibuat ornamennya ada ekor-ekor di belakangnya, tapi itu tidak masuk dalam perhitungan ya. Nah, berarti nanti hanya satu diagonalnya yang membagi sama panjang, yaitu adalah si BD. AC tidak membagi sama panjang. Nah, lalu itu perbedaan. Persamaannya apa? Persamaannya seluruh diagonalnya membagi secara tegak lurus. Jadi ini pasti tegak lurus nih. Tegak lurus. Ini juga pasti tegak lurus kan? Tegak lurus. Ini juga tegak lurus. Nah, bedanya dengan persegi panjang dibandingkan dengan persegi, berarti kalau dia persegi panjang ini tidak tegak lurus. Diagonalnya itu membagi tidak tegak lurus. Itu kalau misalkan dia adalah persegi panjang. Tapi apakah diagonalnya sama panjang? Iya, diagonalnya sama panjang. Jadi kalau misalnya di sini adalah panjang, kemudian ini lebar, ya berarti diagonalnya atau nilai AC atau BD-nya, ya pakai Pitagoras saja ya, berarti akar dari P kuadrat tambah L kuadrat. Itu dia. Kalau misalkan dia pada persegi panjang. Nah, jadi persegi itu bisa disebut sebagai persegi panjang, di mana panjang dan lebarnya sama panjang. Oke, kalau trapesium, nah sifat-sifatnya nih, kalau dia trapesium berarti dia dibentuk dari sepasang sisi yang sejajar. Kalau dia jajar genjang, dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Ya. Jadi AD pasti sama panjangnya dengan CD, AD pasti sama panjangnya dengan BC. Tapi AD belum tentu sama panjangnya dengan CD gitu ya. Oke, itu dia sifat-sifatnya. Jadi kalau misalnya sifat-sifat daripada segi 4 ya bayangkan aja gambarnya.
pasti akan dapat bisa disebutkan sifat-sifatnya. Kalau tadi segitiga, total daripada seluruh sudutnya itu 180, kalau segi 4 total daripada seluruh sudutnya adalah 360. Oke, kalau ini mengingatkan kembali mengenai rumus luas dan persegi. Tadi kan di tujuan pembelajaran kita, kalian mampu untuk menghitung luas dan keliling. Ya, jadi kalau persegi berarti luasnya adalah sisi kali sisi. Kalau keliling, ingat aja konsep dari keliling itu adalah jumlah daripada semua panjang sisinya. Karena panjang sisinya adalah S, tadi kita misalkan, berarti nanti S tambah S tambah S tambah S sebanyak 4 kali. Berarti kelilingnya adalah 4 kali S. Kalau persegi panjang, panjang kali lebar. Ya kan? Kalau misalkan kelilingnya karena panjangnya ada 2, lebarnya ada 2, ya berarti 2 kali panjang tambah lebar. Kalau dia trapesium berarti nanti jadinya adalah setengah kali jumlah sisi sejajar dikali tinggi, atau atas tambah bawah kali tinggi per 2, itu biasanya. Kalau jajar genjang, alas kali tinggi, belah ketupat dan layang-layang sama perumusannya, yaitu adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal yang kedua. Oke, saya rasa ini hanya mengulangi saja ya. Nah, kalau lingkaran itu berarti kalau dia kelilingnya adalah 2 VR atau biasa disebut dengan V kali D. D itu adalah merupakan diameter, ya kan? Di mana diameter itu adalah 2R panjangnya, maka di sini dibuat sebagai 2 VR. Nah, kalau luasnya adalah VR kuadrat. Jadi nilai V yang kalian pelajari di SMP, V itu adalah 22/7 atau 3,14 itu hanya sebagai nilai pendekatan. Ya, biasanya di beberapa buku sekarang ya V ditulis saja dengan V, karena V itu adalah merupakan bilangan yang irasional. Dia tidak bisa dibentuk dalam bentuk pecahan A per B. Ya, jadi pendekatannya 22/7 atau 3,14. Ya. Nah, kalau misalkan meluas lagi sebagai panjang busur dan luas juring, berarti panjang busur itu yang mana sih? Busur itu yang melengkung ya, dari A ke B, atau dari sini juga bisa. Oke. Nah, kalau busur yang di sini yang kecil, berarti nanti jadinya adalah sudut pusat dibagi dengan 360 kali dengan keliling lingkaran. Kalau dia luas, berarti sudut pusat per 360 kali luas daripada lingkaran. Jadi seperti potongan pizza ya, di sini misalnya. Ini berarti juringnya. A, O, B. Jadi kalau yang melengkung, yang bagian daripada keliling itu namanya adalah busur, sedangkan yang bagian daripada luas lingkaran namanya adalah merupakan juring. Ada lagi sebenarnya tembereng, ada lagi tali busur. Tapi kalau kita berbicara mengenai TPS tidak sampai sejauh itu kok. Paham? Bisa kira-kira untuk reviewnya? Bisa, Sir. Oke ya. Nah, kita bahas soalnya. Kita langsung masuk ke pembahasan soal. Langsung saja nih. Nah, untuk soal yang nomor 1. Untuk soal nomor 1, katanya di sini adalah terdapat 3 buah persegi dengan sisinya 3, 4, 5. Oke, walaupun tidak ditulis 3, 4, 5, tentunya kita bisa logikanya 3 itu yang kecil ya kan, berarti 3, 4, 5. Ya. Nah, kemudian luas daerah yang berwarna merah. Oke, luas daerah yang berwarna merah nih yang diminta. Berarti kan kita harus hitung berapa luas total dulu. Luas total yang di sini berarti nanti ini luasnya itu sama dengan 9 ya, langsung saja. Kalau di sini luasnya itu pasti sama dengan 16 dan di sini luasnya itu adalah sama dengan luasnya adalah sama dengan 25. Itu yang sebut seluruhnya ya. Yang ini. Berarti luas total itu nilainya adalah 9 ditambah 16 ditambah dengan 25. Berarti nilainya adalah sama dengan berapa di sini? 50 cm kuadrat gitu ya. Nah, kemudian untuk mencari luas yang merah tentunya kita harus hitung luas yang ini
sama luas yang ini, nanti dikurangin kan gitu ya. Berarti luas yang ini misalnya adalah luas 1 nih. Misalnya saya buat di sini adalah sebagai luas 1 segitiganya, dan di sini adalah luas yang kedua. Nah, luas 1 itu nilainya adalah sama dengan segitiga kan, setengah kali alas. Alasnya berapa? 3 tambah 4 tambah 5. 7 tambah 5 berarti 12 alasnya. 12. Dikali dengan tinggi. Tingginya yang ini karena berarti nilainya adalah 3. Berarti nilainya di sini berapa di sini? 6. Ya kan? Berarti nanti nilainya adalah sama dengan 18 cm kuadrat. 18. Nah, luas yang kedua berarti di sini setengah kali alasnya 5 gitu ya. Kemudian tingginya juga sama 5. Berarti 25 bagi 2, berarti 12,5. Berarti luas daerah yang berwarna merah itu artinya adalah luas total dikurangi dengan luas 1 dikurangi lagi dengan luas yang kedua. Berapa nilainya? 50 kurang 18, 32. 32 kurang 12,5 berarti nanti nilainya adalah sama dengan 19. 9,5. Iya, oke. Itu ya, 19,5. Oke. Nah, yang kedua. Yang kedua nih, gimana nih caranya? Kan gitu ya, perbandingan luas arsiran dengan luas total. Jadi ada beberapa di sini bahkan tidak diketahui berapa panjang daripada sisinya. Nah, berarti caranya, cara mudahnya adalah ya ini bagi-bagi saja menjadi bagian-bagian yang sama besar. Udah, kan gitu ya. Berarti nanti luas daerah yang diarsir kan katanya adalah luas arsir dibandingin sama luas total. Nah, berarti luas arsir 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bagian dibandingkan sama totalnya 6, 7, 8, 9. Jadi 9. Gitu ya. Berarti sama-sama dibagi dengan 3. Berarti 2 banding 3. 2 banding 3 berarti jawabannya adalah yang B. Bisa? Nah, untuk yang nomor 3 caranya juga sama nih. Ya, caranya adalah bagi-bagi saja bangun ini nih. Jadi luas arsir dibandingkan dengan luas daripada totalnya. Oke. Ini ya, sekreatif kalian lah bagaimana cara untuk menentukannya. Karena nggak ada panjang sisinya kan gitu ya. Kalaupun ada panjang sisi saya rasa lebih mudah dan lebih cepat caranya dengan cara yang seperti ini. Dah, sama kan panjangnya? Atau sama kan luasnya? Gitu ya. Berarti nanti luas arsirnya mana nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti L arsir dibandingkan dengan L total. 9 per 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Udah nggak bisa lagi disederhanakan kan? Berarti jawabannya adalah 9 banding 16. Oke, bisa? Itu triknya. Next. Nah, nomor 4. Gimana nomor 4? Di samping adalah segi 6 beraturan dengan panjang rusuknya 6. Lalu yang ditanya adalah luas arsir dibandingkan dengan luas segi 6. Nah, sempat kalian menghitung berapa secara spesifik, maka itu akan sulit sekali. Jadi lebih bagus, ya kan? Kita buat saja nih. Bagi. 1. Ya kan? Ini lagi bagi lagi. Ini lagi bagi. Dah. Nampak nggak bahwa itu akan menjadi sebuah persegi panjang. Bukan persegi panjang, tapi jajar genjang. Nih, jajar genjangnya yang mana sih ini? Satu. Ya kan? Pasti akan sama dengan
2, 3. Nah, dari mana saya justifikasi bahwa ini pasti sama besar? Nih. Nih. Karena lihat, ini adalah segi 6. Kalau dibagi-bagi seperti tadi, berarti dia akan menghasilkan 6 buah segitiga sama sisi sama besar. Ya kan? Lalu di sini kan terdiri dari 2 segitiga sama sisi. Ini juga terdiri dari 2 segitiga sama sisi. Ini juga terdiri dari 2 segitiga sama sisi. Gitu. Jadi pasti dia akan sama besarnya. Nah, tetapi yang fokus kita adalah si jajar genjangnya. Gitu. Jadi jajar genjangnya ini difokuskan. Kenapa? Karena jajar genjang ini nih dibaginya kayak gini. Berarti dia akan menjadi 2 bagian yang sama besar. Ini juga kalau dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Ini juga kalau dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Berarti daerah arsiran itu adalah 1 bagian dibandingkan dengan yang lain ya. Kalau luas segi 6 ya berarti kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 1 bagian dibandingkan sama 6 bagian. Selesai. Gitu. Berarti perbandingannya gimana? Perbandingannya adalah 1 banding 6. Oke. Next. Nomor 5. Nah, nomor 5 ini gimana? Ini juga gampang. Kalau misalnya kayak gini, pakai aja cara cepatnya, cara mudahnya. Cara mudahnya gimana? Nah, cara mudahnya yaitu adalah lihat di sini. Jadi bisa ke sini, bisa kiri kanan, bisa atas bawah. Pasti sama perbandingannya. Jadi kalau misalnya saya ambil ini, 10 sama 15, sama-sama dibagi 5, kan gitu ya, berarti perbandingannya adalah 2 banding 3, gitu ya. 2 banding 3 nih. Berarti kalau misalkan 2 banding 3, maka yang di sininya harus berapa? 3 jadi 6, berarti kali 2 kan? Berarti 2 kali berapa? 2 kali 2. Berarti nilai X-nya itu adalah sama dengan 4. Kemudian. 4. Atau ke sini juga bisa. Nih. Nah, saya ganti ininya. Ke sini juga bisa nih. Berarti 15 sama 6. Ya nggak sih? Sama-sama bagi berapa? Sama-sama bagi 3. Berarti nanti jadinya adalah 5 banding 2. Ya kan? Nah, berarti di sini 5, di sini 2. Oke? Nah, berarti di sini berapa? 5 jadi 10. Berarti kali 2. 2 kali 2 berarti nilainya juga sama, yaitu adalah 4. Sama kan? Di sini juga adalah pasti sama dengan 4. Gitu. Ya, bisa. Atau kalau misalnya mau cara matematisnya, cara lamanya gitu ya, cara matematisnya bisa juga. Jadi ingat bahwa kalau misalnya matematik itu bisa lebih daripada satu cara. Cara matematisnya gimana? Misal, ya di sini A, ini B, ini C, ini D. Berarti kita bisa katakan bahwa, ingat ini persegi panjang ya, berarti panjang kali lebar kan? Berarti 10 itu adalah A kali C. Ya kan? A kali C ini nilainya adalah 10. Lalu yang di sini nih 15. 15 itu adalah A kali D, ya kan? 15. 6. 6 itu siapa kali siapa, Nak? Ayo, B kali D. B kali D itu nilainya adalah 6. Nah, yang mau dicari si X. X itu siapa? X itu adalah B kali C. Ya kan? Nah, berarti si B kali C itu kita butuh B. Berarti B, D. Kali kita butuh C. AC. AC. Tapi kita tidak butuh si A sama si D. Berarti kita bagi.
dengan AD. Bisa nggak di sini? Kan berarti habis nih ya. Dah, berarti kan hasilnya BC ya. Nah, berarti dari sini BD udah ada nilainya. BD nilainya adalah 6. AC udah ada nilainya 10. AD 15. Udah. Gitu. Berarti nanti jadinya adalah, habiskan aja yang mana bisa dihabiskan ya. Ini sama-sama dibagi dengan 5. Berarti nanti jadinya adalah 2, 3. Ini juga habis lagi jadinya 2. 2 kali 2 nilainya 4. Gitu. Kalau misalnya mau dihitung dengan cara perhitungan matematis. Tapi dengan cara tadi ya, tentunya cara yang pertama itu jauh lebih mudah. Pakai perbandingan aja. 6. Nah, ini gimana nih? Luas lingkaran kecil dibandingkan sama luas lingkaran yang besar. Oke, lingkaran kecil yang mana nih? Lingkaran yang besar ini. Secara keseluruhan ya, itu adalah 1:3. Berarti yang di sini itu berapa? Yang bagian ini, area ini. Gitu ya, area ini itu berapa ya? Berarti ya tinggal dikurangin aja kan. Untuk daerah yang di sini nih, ini area, area lah saya buat ya. Area berarti itu adalah yang besar dikurangkan dengan yang kecil. Jadi luas area itu sama dengan luas lingkaran besar dikurangin sama luas lingkaran yang kecil. Nah, luas lingkaran yang besar itu adalah 3 bagian. 3 bagian, 3P misalnya. Luas lingkaran yang kecil, 1 bagian. Ya, berarti jadinya berapa bagian? 2 bagian. Jadi luas areanya itu adalah 2 bagian. Nah, areanya dibagi menjadi bagian-bagian yang sama besar. Nah, bagian-bagian yang sama besar itu, ini kan sama nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya kan? 8 bagian kan areanya. Nah, berarti luas arsiran. Luas arsirannya itu adalah 2 bagian dari 8 bagian luas area. Ya kan? L arsir banding L total atau keseluruhan. Berarti L arsir itu adalah 2/8 dari area 2P per total. Totalnya adalah lingkaran besar 3P. Udah. Berarti nanti di sini adalah berapa? 1/4. Kan gitu ya? Berarti di sini berapa lagi? Setengah. P-nya habis. Berarti 1/2/3. Berapa nilainya? 1/6. Ya udah, berarti jawabannya adalah 1/6. Begitu. Bisa? Jadi tanpa kita ketahui berapa panjang daripada jari-jarinya, kita bisa menentukan berapakah nilainya. Jadi TPS itu kayak gitu. Jadi selain dia mengukur daripada kecepatan menghitung, dia juga mengukur kreativitas kita untuk menjawab soal ini. Supaya dia bisa dijawab. Oke ya? 7. Nah, kalau 7 nih gimana nih? Katanya AB itu nilainya adalah sama dengan 8. Lalu kemudian lagi adalah nilai daripada BC ini nilainya adalah 6. Nah, berapakah interval keliling dari segitiga di bawah? Keliling, kalau keliling tadi apa rumusnya? A tambah B tambah C. Benar. Berarti kan ada yang, ini yang jadi pertanyaan. Ada sisi yang belum diketahui berapa panjangnya. Ya, misalnya adalah si X deh saya buat. Oke, X-nya ini berapa supaya dapat kelilingnya. Nah, ingat bahwa ada syarat terbentuk sebuah segitiga. Syaratnya tadi adalah 6 tambah 8 harus lebih besar daripada X. Itu ya. Atau, ayo berapa lagi? 6 tambah X
harus lebih besar daripada 8, ya kan? Atau 8 ditambah X juga harus lebih besar dari siapa? Dari 6. Jadi jumlah daripada dua panjang sisi harus lebih besar daripada panjang sisi yang lain. Nah, itulah kalau misalnya dibuat dalam bentuk kata-kata. Ya. Nah, untuk ketiga ini berarti kan kita bisa menentukan berapakah nilai daripada si X-nya tersebut gitu ya. Nah, kalau untuk yang di sini ini udah pasti jelas nih, berarti ini nggak diperlukan lagi. Kenapa? Karena kan X-nya pasti lebih besar dari 0. 8 sudah jelas lebih besar daripada 6. Jadi ditambahkan berapapun, maka nilainya pasti akan lebih besar daripada 6. Maka yang perlu dicari itu ini. Sama ini. Nah, dari sini kalau 6 tambah 8 lebih besar daripada X, berarti 14 lebih besar daripada X. Atau bisa disebut sebagai X lebih kecil dari 14. Boleh ya? Kalau bacanya adalah dari sebelah kanan. Iya kan? Kalau yang di sini berarti 6 tambah X lebih besar dari 8. Berarti X lebih besar dari siapa? X lebih besar daripada 2. 2. Berarti kesimpulannya apa? Berarti nilai X-nya terletak di antara 2 sampai dengan 14. Ya. Oke, X-nya itu terletak di antara itu. Nah, berarti kalau misalkan X-nya terletak di antara 2 sampai dengan 14 intervalnya, ya berarti nanti kelilingnya kan gitu ya terletak di antara, ayo berarti ya udah 8 tambah 6 tambah X yang kecil, kecil. Nah, ini juga 8 tambah 6 ditambah dengan X yang paling besar. Ya kan? Berarti kelilingnya itu adalah terletak di interval 8 tambah 6 tambah 2. Berarti nilainya berapa? 16 ya. Kemudian di sini adalah 8 tambah 6 tambah 14. Berarti 28. Nah, berarti nanti jawabannya adalah yang C. Itulah keliling daripada segitiga tersebut. Jadi ingat syarat ini. Jadi ini mudah, tapi kalau misalnya lupa dengan syarat terbentuk sebuah segitiga, maka nanti jadinya nggak bisa menjawab soal ini. Lanjut. Nah, ini kira-kira siapa yang tahu nih? Perhatikan gambar di bawah ini. Diketahui persegi besar mempunyai sisi 10. 10 ya. Lalu kemudian persegi kecil mempunyai sisi 6. Nah, jika salah satu sudut persegi besar merupakan pusat, nah di sini pusat ya, di situ pusatnya, persegi kecil, maka luas daripada arsiran ini berapa? Ya. Ada yang dapat? Berapa jawabannya? Oke, saya kasih clue. Analoginya adalah kalau misalnya ada persegi, lalu kemudian ini adalah pusat daripada sebuah lingkaran. Ingat ya, dia pusat, harus pusat daripada sebuah lingkaran. Maka jika ini diarsir, maka luas arsirannya adalah, ayo berapa? Seperempat bagian. Seperempat bagian daripada si lingkaran. Nah, karena ini pusat, maka ketika ini diputar, putar nih, gitu, ya, maka ini pasti akan sama dengan yang di sini kan? Udah, berarti nanti luas daripada arsiran itu adalah seperempat dari persegi mana? Persegi yang kecil. 6 kali 6. Nah, berapa nilainya? 9, Sar. Iya. Oke. Gitu. Dah, soal terakhir. Ya, soal terakhir ya. AD 1. AB akar 5. Ya, maka luas layang-layang. Ayo, kalau dari rumus, luas layang-layang itu apa? Diagonal 1, Diagonal 1 kali diagonal 2 per 2. Oke, kalau kita pakai rumus itu bisa nggak dapat diagonalnya?
Bisa nggak dapat kira-kira? Bisa nggak dapat AC? Atau bisa nggak dapat BD? Karena kan kalau diagonal tuh berarti AC sama BD ya. Ayo. Nggak Bisa, bisa. Sir. Hah? Bisa? Bisa yang mana? Dua-duanya? Yang sudut A itu kan, Sir, siku-siku, Sir. Bener, siku-siku. Oke, lalu Dibuat rumus Pitagoras, Sir. Pitagoras untuk menentukan BD. BD. Panjang BD. Oke, panjang AC-nya nggak bisa. Ya nggak sih? Panjang AC-nya nggak bisa tuh. Nah, jadinya gimana? Ya kan? Oke, jadinya nggak usah pakai rumus itu. Ingat bahwa ini kan layang-layang nih. Berarti layang-layang itu kalau kita lihat ini dibentuk dari dua buah segitiga. Segitiga yang mana? Segitiga yang ini. Ini pasti akan sama dengan segitiga yang ini kan? Ya cari aja luas salah satunya nanti kali 2. Karena dia kan sama. Nah, gimana cara menentukan? Karena di sini ada alat bantu nih, segitiga siku-siku. Maka luas daripada segitiga ABD. Ayo, berarti setengah kali alas kali tinggi. Ya kan? Udah, berarti nanti nilainya adalah setengah akar 5. Berapa luas layang-layangnya? Ya tinggal kali 2. 2 kali setengah akar 5. Nah, berarti nanti nilainya adalah habis nih. Berarti jawabannya adalah sama dengan siapa? Akar 5, Sir. Akar 5, selesai. Gitu, ya. Jadi kadang-kadang kita nggak perlu tergantung sekali dengan perumusan. Kadang-kadang ada beberapa soal itu yang dibutuhkan kreativitas. Itu kesimpulan pembelajaran hari ini. Jadi untuk menjawab soal TPS agak berbeda dengan menjawab soal matematis. Ya kan? Karena di dalam TPS selain daripada harus ingat beberapa perumusan-perumusan penting yang pernah kalian pelajari, kalian dituntut juga untuk kreatif dalam menyelesaikan soal-soal tersebut. Gitu ya. Oke, kalau begitu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.